Teknologi seperti metaverse itu yang digaungkan belakangan ini, kita tuh biasanya menyebut dengan istilah virtual reality world. Jadi dunia virtual reality. Nah, biasanya kalau dalam teknologi informasi itu, kalau kita yang seolah-olah masuk ke dalam dunia virtual itu disebut virtual reality. Nah, ada juga konten virtual yang seolah-olah muncul dalam dunia nyata, itu disebutnya augmented reality. Jadi teknologi VR dan AR ini memang sebenarnya sudah lama, Pak. Sudah lama menjadi satu bagian dari produk multimedia gitu ya dalam teknologi informasi. Nah, hanya saja istilah metaverse ini semacam tiba-tiba menjadi besar. Itu memang diakibatkan oleh perusahaan yang kita sudah tahu ya, salah satu perusahaan terbesar yaitu Facebook. Mereka menginisiasi bahwa atau mendeklarasikan dirinya untuk dunia virtual reality itu dengan nama Metaverse. Sampai-sampai nama perusahaan induknya dia ganti dengan Meta. Nah, kalau istilah Metaverse sendiri itu sebenarnya kita udah lihat itu dari tahun 90-an sebenarnya. Istilah Metaverse itu dibuat oleh seorang penulis ya, Neil Stephenson. Dia itu penulis novel science fiction ya, fiksi ilmiah. Dalam salah satu novelnya berjudul Snow Crash itu kalau tidak salah tahun 92, itu dia sudah menyebutkan istilah untuk dunia virtual itu disebut metaverse. Nah, namun karena pada saat itu istilahnya teknologi virtual reality itu belum semaju sekarang, jadi ya masyarakat tidak ngeh gitu ya. Nah, barulah pada saat Facebook mencetuskan nama itu, jadi kita seolah-olah hype gitu ya, kita euforia dengan metaverse. Nah, itu kira-kira sejarahnya. Nah, jelas metaverse ini dunia virtual tanpa batasan, yang mana kita bisa masuk di sana dan bisa beraktivitas layaknya di dunia nyata. Namun dengan ruang virtual, ruang digital, dan dalam bentuk representasi grafis 3 dimensi. Artinya ya semacam dunia yang kita juga lakukan di dunia nyata, kita bisa lakukan juga di dunia metaverse itu. Di situ ada lahan, di situ ada citizennya, ada masyarakatnya, di situ ada kotanya, di situ ada aktivitas ekonomi akhirnya, mekanisme pasar terjadi di situ, dan nantinya siapapun bisa masuk gitu. Developer game itu sudah membangun metaverse mereka sendiri gitu, berdiri sendiri. Kemudian platform-platform game misalnya sekarang yang populer di kalangan anak muda, Free Fire misalnya, Mobile Legend. Kemudian ada lagi mobile game MMORPG nama genrenya. Ada Mirror, ada Black Desert. Game-game itu sebenarnya adalah penggambaran dari metaverse. Artinya kita sebagai user itu punya representasi karakter di dalam dunia itu. Kita berekspresi sesuai keinginan kita. Bahkan terkadang orang yang benar-benar sangat menggandrungi game tersebut itu merasa bahwa karakternya di game itu lebih berharga daripada dia sendiri gitu, sehingga dia bisa sampai keluarkan uang misalnya untuk membeli senjata, membeli pakaian yang mungkin bagi orang-orang yang tidak memainkan game itu ngerasa nggak berguna ngeluarin duit untuk itu, tapi bagi yang main itu value-nya kan tinggi, dan bagi komunitas yang bermain di situ itu value-nya jadi makin tinggi lagi. Disitulah tadi saya katakan mekanisme pasar akan terjadi. Ketika ada suatu senjata misalnya langka, dibeli sama orang, maka ketika value-nya sudah dianggap wah ini senjatanya langka, harga akan naik. Dan di situ transaksi jual beli bisa terjadi di dalam dunia metaverse itu. Mereka merancang seperti itu. Nah, artinya begini. Tadi kan kita katakan sebenarnya siapapun nanti bisa Pak bikin metaverse itu. Kenapa Facebook jadi ter-highlight? Karena memang basis pengguna Facebook kan sudah besar gitu ya. Data yang mereka rilis sebulan mungkin sampai 3 miliar pengguna aktif di Facebook. Artinya kalau Facebook nanti membuat sebuah metaverse itu sudah diterapkan, dia sudah punya basis pengguna yang besar. Karena kunci dari metaverse ini akan bisa jalan ketika ekosistemnya sudah terbentuk. Dan Facebook sudah punya ekosistem ini. Jadi Meta ini nanti ketika dia membuat metaverse,
ekosistemnya sudah ada, sosial medianya sudah ada, yaitu Facebook, Instagram, instant messagingnya dengan WhatsApp. Kemudian nanti akan dikoneksikan juga dengan platform-platform content sharing, sehingga vendor atau perusahaan teknologi lain pun yang membangun metaverse nanti juga bisa terkoneksi dengan mudah gitu. Artinya kita nanti nggak akan bikin satu akun metaverse di Facebook, bikin akun metaverse di akun lain, tetapi nanti teknologinya akan kita punya satu akun di metaverse yang merepresentasikan kita sendiri, yang kita bisa masuk ke sana dan bisa beraktivitas di sana. Itu yang memang dirancang oleh Meta, oleh si Facebook, dan juga oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang lain. Jadi istilahnya tidak ada boundary lagi nantinya. Nah, di saat itu nanti sudah diterapkan, ada jenis-jenis pekerjaan baru yang akan muncul. Ada culture-culture baru yang sebelumnya kita tidak bayangkan di dunia nyata itu ada, tetapi terjadi di metaverse itu. Metaverse ya sebuah dunia yang tanpa batas, dan itu diambil menjadi nama oleh si perusahaan induknya Facebook. Metaverse ini nanti jangkauannya akan lebih besar, akan lebih masif, dan para peneliti dan ahli teknologi informasi nanti saya yakin akan mencoba untuk bagaimana membuat antara platform-platform metaverse ini bisa terintegrasi. Seperti yang saya katakan tadi, nggak perlu bikin di banyak akun, tetapi satu akun mewakili diri kita di dunia digital itu, atau metaverse itu. Konsepnya dibuat akan seperti itu. Jadi kita benar-benar seperti hidup di dunia nyata aja, hanya saja ini digital gitu. Metaverse ini kan basicnya ya teknologi virtual reality. Artinya untuk kita bisa merasakan atau masuk dan merasakan pengalaman atau experience di metaverse itu, kita harus menggunakan alat yang namanya kacamata virtual reality, supaya kita bisa merasakan seolah-olah kita ada di ruang digital itu secara 360 derajat. Kemudian juga properti lain seperti sensornya gitu ya, yang kita gunakan di tangan, dan tentunya perangkat untuk komputasinya, mengeksekusi program virtual itu ke dalam dunia cloud atau teknologi cloud, komputasi awan di server. Jadi perlu jelas laptop atau perangkat komputer. Mungkin dalam 10 tahun ke depan ini kemungkinan besar sudah bisa direalisasikan. Nanti itu aset-aset atau barang di metaverse itu akhirnya bisa ditransaksikan dengan aman, dengan integritas yang benar, adalah menggunakan teknologi tadi NFT dan blockchain. Tapi kita tidak tahu, dalam 10-20 tahun lagi kemungkinan ada teknologi baru juga bisa saja seperti itu. Pemerintah, baik itu negara Indonesia atau negara lain, sudah harus punya kesepakatan, punya regulasi tentang bagaimana nanti mengatur tata kehidupan di dunia virtual ini. Karena namanya virtual, semuanya serba maya, semuanya serba cyber. Saya sama orang di metaverse, kita nggak tahu aslinya dia siapa. Ini yang membuat jadi penegakan hukum di ruang cyber ini memang jadi satu hal yang unik ya.